Spanyol bakal menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar di Educational City Stadium. Selasa 6 Desember 2022, pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, pertandingan Piala Dunia 2022 malam ini antara Maroko versus Spanyol dapat disaksikan lewat siaran langsung SCTV, Indosiar, dan live streaming video.com. Sekadar informasi, duel ini mempertemukan dua negara dari benua berbeda yang terpisah kurang dari 10 mil. Maroko seperti diketahui melaju ke fase knockout usai mengalahkan Kanada 2-1 di laga terakhir grup F. Pada laga sebelumnya, Singa Atlas juga berhasil menang 2-0 atas Belgia. Sementara pada pertandingan pembuka, pasukan Walid Regragui bermain tanpa gol melawan timnas Kroasia. Mengoleksi 7 poin, Maroko pun berhak maju ke babak 16 besar sebagai juara grup. Ini merupakan kali pertama Maroko kembali ke fase knockout sejak Piala Dunia 1986 lalu. Saat itu, Maroko juga lolos sebagai juara grup sebelum akhirnya keep 0-1 di tangan Jerman Barat. Sedangkan Spanyol lolos sebagai runner-up grup E setelah pada laga terakhir terpeleset dan kalah 1-2 saat bersua Jepang. Menariknya, duel ini mempertemukan Spanyol yang sejauh ini mencetak gol terbanyak, 9, bersama dengan Inggris di Piala Dunia 2022. Lini depan tim Matador akan berupaya membongkar rapat pertahanan Maroko, yang sejauh ini tak terkalahkan dalam 8 pertandingan di semua kompetisi dan hanya kebobolan 2 kali. Sepanjang sejarah, Maroko sebenarnya baru 3 kali bertemu Spanyol. 2 laga sebelumnya terjadi pada babak playoff Piala Dunia 1962 lalu. Dalam pertandingan yang berlangsung 2 leg pada bulan November 1961 tersebut, Maroko kalah dengan skor masing-masing 0-1 dan 2-3. Maroko kembali bertemu Spanyol di fase grup Piala Dunia 2018. Pada pertandingan itu, Singa Atlas mulai merepotkan dan sempat memimpin 2 kali sebelum akhirnya Iago Aspas menyamakan kedudukan di menit akhir menjadi 2-2. Akibat hasil ini, Maroko terpaksa angkat koper. Sementara itu, Spanyol sendiri sudah lama tidak mampu melewati babak 16 besar Piala Dunia. Terakhir kali La Furia Roja melakukannya pada tahun 2010 saat berhasil keluar sebagai juara. Maroko merupakan tim Afrika pertama yang pernah bertemu Spanyol di fase knockout. Meski demikian, tim Matador sudah 5 kali menghadapi wakil-wakil benua hitam dengan hasil 3 kali menang, sekali kalah, dan sekali seri. Satu-satunya kekalahan yang dialami Spanyol dari wakil Afrika adalah ketika bertemu Nigeria pada Piala Dunia 1998. Dalam pertemuan tersebut, Spanyol yang masih diperkuat oleh Luis Enrique manajer saat ini menelan kekalahan 2-3 juru taktik Maroko. Regragui diprediksi tak akan banyak melakukan perubahan susunan pemain meski ada sedikit masalah kebugaran dengan para starternya yang biasa. Achraf Hakimi sedang dalam perawatan untuk masalah pergelangan kaki dan absen dari latihan penuh pada hari Sabtu. Bek kanan kemungkinan akan fit untuk pertemuan Spanyol. Romain Saiz dan Naif Agoud akan membentuk kemitraan pertahanan tengah. Hakimi dan Noussair Mazraoui sebagai bek sayap. Amrabat akan memegang lini tengah bersama dengan Abdelhamid Sabiri dan Azedina Onahi di kedua sisi. Siche sekali lagi akan memimpin lini serang dengan Youssef En-Nesyri sebagai starter di peran sentral. Boufal akan mengambil tempatnya di sisi kiri dari 3 pemain depan. Karena Maroko akan terlihat memberikan banyak masalah bagi Spanyol dengan pergerakan mereka di sepertiga akhir. Sementara itu, pelatih Spanyol, Enrique, juga tak akan melakukan perubahan besar meskipun mungkin ada beberapa penyesuaian. Misalnya, Ferran Torres dan Jordi Alba bisa menggantikan Nico Williams dan Alejandro Balde. Manajer juga akan memantau kebugaran beberapa bintang seperti Dani Olmo, David Raya, dan Azpilicueta yang absen dari latihan pada Jumat. Sementara 2 yang terakhir tidak diharapkan untuk tampil, Olmo kemungkinan akan diandalkan di lini depan. Enrique juga bisa membawa Aymeric Laporte kembali ke pertahanan tengah menggantikan Paul Torres karena Rodri akan mempertahankan posisinya di belakang. Alvaro Morata akan memimpin barisan dengan Olmo dan Torres di kedua sisi. Enrique tidak mungkin mengotak-atik lini tengahnya, karena Sergio Busquets akan tetap di posisi bertahan. Dengan pemain muda bertenaga Pedri dan Gavi di kedua sisi,